Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Fikra Aska dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kasus yang berkaitan dengan Bapak Nadiem Makarim serta pelajaran yang dapat saya ambil dari kasus tersebut. Berdasarkan yang saya ketahui, kasus yang berkaitan dengan Pak Nadiem Makarim bermula dari program pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang bertujuan mendukung kegiatan pembelajaran berbasis komputer. Namun, program tersebut menggunakan anggaran yang cukup besar, yaitu mencapai triliunan rupiah, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak sekolah, terutama di daerah terpencil dan daerah 3T, terdepan, tertinggal, terluar, yang memiliki keterbatasan akses internet. Selain itu, terdapat laporan bahwa banyak perangkat yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Akibatnya muncullah perdebatan mengenai efektivitas dari penggunaan dana tersebut. Dalam proses hukum yang sedang berjalan, jaksa juga menduga adanya kepentingan pribadi karena Google pernah berinvestasi ke Gojek, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim. Namun di sisi lain, sampai saat ini Pak Nadiem membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan itu ia buat untuk mendukung pendidikan Indonesia dan tidak ada niat untuk merugikan negara. Menurut saya, terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dari sini saya belajar bahwa penggunaan dana dalam jumlah besar harus direncanakan dengan sangat matang. Setiap keputusan yang melibatkan anggaran harus mempertimbangkan kondisi penerima manfaatnya. Nah, dalam kasus ini muncul perdebatan karena masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan akses internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum dana digunakan, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah program yang dibuat dapat diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang dituju. Saya juga belajar bahwa pengelolaan keuangan itu harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Setiap penggunaan dana itu harus jelas tujuannya, manfaatnya, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transparansi itu tadi, masyarakat atau pihak yang terkait dapat memahami alasan dibalik suatu pengeluaran sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan juga kecurigaan. Dan juga pencatatan keuangan yang rapi sangat penting. Semua pemasukan dan juga pengeluaran itu harus dicatat dengan jelas supaya mudah diperiksa dan dievaluasi. Dengan begitu, jika terjadi masalah atau pertanyaan mengenai penggunaan dana, semua data dan informasi yang dibutuhkan itu udah tersedia. Nah, pada akhirnya saya berpendapat bahwa pengelolaan keuangan yang baik itu bukan hanya tentang mengeluarkan dana sesuai aturan, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat yang maksimal. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.